Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir bulan Ramadan ini kita masih mendapatkan nikmat iman, Islam dan ihsan yang senantiasa kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selaku hambanya mestinya senantiasa mengucapkan setidaknya alhamdulillah setiap hari untuk membuktikan kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari daripada itu, tidak lupa kita kirimkan sholawat ke haribaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang pendengar Radio Star FM yang saya muliakan, pada akhir ini kita sudah memasuki genap 30 atau 29 dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita ketahui bersama bahwa tujuan kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini adalah untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, sidang pendengar yang saya muliakan, bahwa sebetulnya tujuan kita hidup di dunia ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan ibadah puasa kepadanya. 30 hari kurang lebih kita sudah digembleng dalam membentuk kepribadian yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita garis bawahi dalam melaksanakan ibadah puasa ini adalah mestinya pembekasan yang mestinya ada di dalam diri kita dalam melaksanakan ibadah ini adalah adanya nilai-nilai kemanusiaan, dimensi-dimensi kemanusiaan yang mestinya terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya adalah memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi vertikal yang kita jalankan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah semata-mata. Yang kedua adalah dimensi sosial, yaitu hablum minan nas, kepada sesama makhluk Allah di muka bumi ini. Jadi tujuan ibadah yang Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, itu memiliki dua dimensi sejatinya, yaitu dimensi vertikal hablum minallah dan dimensi horizontal, dimensi sosial, yaitu hablum minan nas. Nah, mungkin di dalam ibadah puasa selama 30 hari, 29 hari ini, hablum minallah kita sudah baik, sudah bagus, dan mungkin juga sudah mendapatkan istiqomah di dalam melaksanakan ibadah. Mungkin ibadah sholat tarawihnya, mungkin ibadah sholat tahajudnya, dan begitu juga dengan sunnah-sunnahnya di dalam setiap harinya. Tetapi apakah, pertanyaannya, dimensi sosialnya sudah kita gapai di dalam melaksanakan ibadah sosial ini, ibadah puasa ini? Ini sebetulnya menjadi pertanyaan yang menjadi catatan yang mestinya kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah. Allah memang sudah mengatakan bahwa ibadah puasa ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kalau ibadah-ibadah yang lain kita ketahui di dalam hadis yang disebutkan, umpamanya di dalam bulan puasa ini kita mendapatkan 7.000 kali lipat, umpamanya 700 kali lipat ibadah pahala yang akan kita dapatkan selain puasa, insya Allah kita peroleh. Tetapi ibadah puasa ini langsung Allah berikan kepada kita. Tetapi pertanyaannya adalah,
dimensi sosialnya ini yang sering kita lupakan. Bahwa puasa sesungguhnya mengajarkan kepada kita rasa kemanusiaan. Nah, ini apakah sudah sampai? Udah kita rasakan, udah kita miliki di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Kalau belum, tentu tujuan puasa ini, tujuan ibadah ini secara esensial yang kita sampaikan di awal tadi belum sampai. Kalau kemudian 30 hari ini kita sudah biasa menahan lapar, menahan haus, kita tahu rasanya betapa sakitnya, perihnya umpamanya menahan dahaga ketika terik matahari ketika siang. Mestinya kita sudah merasakan juga bagaimana kepedihan, kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mungkin tengah sibuk mencari sesuap nasi dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau itu belum kita rasakan, na'udzubillah, mungkin bisa kita katakan ibadah puasa kita ini belum sampai ke hablum minan nasnya tadi. Padahal sesungguhnya ibadah apapun itu di dalam kehidupan kita, di dalam ketetapan yang Allah sudah berikan kepada kita sebagai manusia ini, sesungguhnya memiliki dua dimensi tadi, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nas dalam puasa ini, selain kepedulian tadi, kita juga sebetulnya sudah dilatih betul, digembleng betul bagaimana kemudian kita sebagai manusia mestinya disiplin waktu, supaya kita menjadi manusia yang berguna di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari nanti. Karena sebagai muslim sejati, sesungguhnya agama kita mengajarkan mestinya muslim yang senantiasa menghargai waktu, menghargai dari setiap momen-momen penting di dalam kesehariannya. Bagaimana kemudian kita bisa disiplin dalam melaksanakan ibadah yang lain, aktivitas-aktivitas yang lain, umpamanya sholat yang sudah kita ketahui waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah bisa menjalankan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari setelah melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari ini? Kaum muslimin, jamaah pendengar Radio Star FM yang saya muliakan, saya kira banyak faedah-faedah, banyak fadilah-fadilah yang mungkin sudah kita ketahui ketika kita menjalankan ibadah puasa selama 30 hari, 29 hari ini. Tetapi sesungguhnya ibadah yang kita laksanakan itu tidak akan bermakna apa-apa, tidak akan memberikan dampak sosial yang lebih ketika kemudian itu tidak kita jadikan sebagai instrumen, sebagai spirit, sebagai semangat untuk menata kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. 1 bulan yang diberikan Allah untuk melatih kita, 11 bulan kemudian sesungguhnya adalah bentuk ruang-ruang mengaktualisasikan daripada mengaplikasikan dari proses ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin, jamaah sidang pendengar Star FM yang saya muliakan, untuk mengambil intisari daripada pelaksanaan ibadah kita di bulan puasa ini, jadikanlah ini sebagai spirit untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi. Jadikanlah ibadah puasa selama 30 hari ini sebagai momentum untuk membenahi diri kita, untuk memperbaiki hubungan silaturahim yang mungkin selama kehidupan kita ada yang kita putuskan, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan teman-teman kita, sanak famili kita. Walaupun sebetulnya di hari-hari yang lain kita tidak boleh memutuskan tali silaturahim tadi. Ibadah puasa sehari-hari sudah mempererat tali silaturahim kita. Bagaimana kita buka bersama, bagaimana kita berbondong-bondong pergi ke masjid, senantiasa mestinya itu juga digambarkan di dalam kehidupan kita sehari-harinya nanti. Barangkali ini saja ceramah kultum menjelang buka puasa. Mudah-mudahan esok kita akan mendapatkan hari yang menang, hari yang fitri, yang bisa mempererat hubungan sosial kita di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbang Ramadan.